Yesus ku percaya pada. Lagi sekali sambil bangkit berdiri. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, pada kami masih ada firman. Dengan firman ini kami bisa menghadirkan Engkau, menghadirkan kuasa-Mu. Disitulah kami tahu kami masih ada dekat dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Maka terima kasih Tuhan, jikalau hari-hari kami, sekalipun kami menjalani dengan penuh tantangan, dengan penuh penderitaan, tetapi firman Tuhan menjamin kami untuk menerima kemenangan pada akhirnya. Walau antara ketekunan dengan kemenangan pasti ada jarak. Di situ ada perjuangan, di situ ada pergumulan, di situ mungkin ada peperangan-peperangan rohani, peperangan-peperangan batin. Tapi karena firman-Mu adalah kuasa, maka kami yakin kami sudah mendapatkan kemenangannya. Kami sudah mendapatkan kemenangan jauh lebih awal. Terima kasih Tuhan, kiranya persekutuan ini Tuhan berkati kami. Firman Tuhan sebentar dibentangkan, juga Tuhan berkati kami. Tuhan cerahkan pikiran kami, Tuhan buka hati kami, supaya pemahaman baru mempertajam pengiringan kami kepada Tuhan, membentuk kami menjadi pribadi yang bijak, tahu bersikap di hadapan Tuhan, tidak hanya tahu menerima dari Tuhan, tapi tahu memberikan kembali kepada Tuhan lewat hidup kami. Berkati pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian, Tuhan berkati hidup mereka dan pelayanan mereka ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terima firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, karena kita pakai merah-merah, saudaranya. Xian Yan Kuai Le. Ya, Wong Si Fa Cai. Ya, katanya dua-duanya sama aja katanya. Ya. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan bicara dari perjanjian. Ya, kita sudah ada di dalam tema kedua, ya, dari tema-tema besar Alkitab. Saya pernah mengatakan kepada saudara, tema-tema besar di dalam Alkitab itu ada 14 jumlahnya. 7 di dalam perjanjian lama, 7 di dalam perjanjian baru. Nah, kita baru masuk di tema kedua di perjanjian lama, yaitu kata perjanjian itu sendiri. Ya, kalau yang pertama kita melihat tentang Allah sebagai penggagas perjanjian, sebagai yang memprakarsai perjanjian. Nah, kita sudah bahas itu. Nah, sekarang tentang perjanjian itu sendiri harus juga dipahami sebagai satu bentuk dari relasi. Tahu namanya relasi? Hubungan. Ya. Tanpa perjanjian, relasi itu bisa saja terjadi, tapi mungkin tidak ada gregetnya, tidak ada hak dan kewajibannya. Sementara perjanjian, dengan adanya perjanjian, dengan diteguhkannya perjanjian, otomatis sebuah hubungan, sebuah relasi itu akan dijaga sebaik mungkin, karena tiap-tiap pribadi yang berelasi pasti juga akan menuntut haknya. Gitu. Apa haknya? Diperhatikan, kan begitu. Diperlakukan baik, itu haknya.
Nah, karena tiap-tiap pribadi pasti menuntut haknya, otomatis ada kewajiban supaya tiap-tiap orang dapat menerima haknya. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah ya memberi perhatian, ya memperlakukan seseorang dengan baik. Seperti halnya kalau kita bertindak sebagai pihak kedua yang ingin menerima yang baik, maka tentu pihak penerima juga menuntut dihormati supaya pihak pertama dapat memberi kita perhatian yang baik. Itulah hak kewajiban yang tumbuh, yang akan menjaga relasi itu menjadi hidup. Kalau tidak ada, mungkin relasi itu hanya sebentar umurnya. Karena masing-masing tidak akan menjaga kehormatan, tidak akan saling berbuat baik, atau mau-maunya sendiri. Nggak akan lama itu nanti hubungan itu pasti akan pecah, saudara. Jadi kalau kita melihat hal kedua di dalam tema besar Alkitab tentang kata perjanjian ini, Allah nanti akan memungkinkan manusia itu untuk dapat duduk bersama menjadi teman persekutuannya yang mampu, gitu ya, yang mampu menyenangkan Tuhannya, yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai penerima atau sebagai pihak yang masuk dalam perjanjian. Sebab kalau manusia ini dibiarkan dalam keadaan kita, kan kita ini selalu maunya enak, maunya untung. Kalau perlu orang lain yang buntung, kita yang untung, gitu ya. Kita maunya enak, orang lain yang ya pikirin sendiri, gitu. Jadi karena manusia ini selalu orientasinya kepada diri sendiri, itu yang sering disebut dengan kata egosentris, ya. Artinya itu berpusat pada diri sendiri, pokoknya saya dulu, kenyang saya dulu, gitu ya. Apalagi kalau ngumpulin sesuatu saya dulu, apa-apa saya dulu. Mau ngantri saya dulu, pokoknya semua saya dulu. Maka saudara, kecenderungan inilah yang bisa membuat hubungan itu menjadi rusak, ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu hal yang Allah kerjakan di dalam membangun perjanjian supaya semua dua pihak ini duduk sama rata. Pihak satu Tuhan, pihak dua kita. Kenapa dia pihak satu? Karena dia pemberi manfaat. Dia memberi kepada kita kehidupan. Dia memberi kepada kita kedamaian. Dia memberi kepada kita kemakmuran. Dia beri kepada kita umur panjang. Maka kita disebut pihak kedua, pihak penerima. Tuhan memberi hidup kekal, maka nanti kita akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ketika Tuhan berikan kita kemakmuran, kita bisa menikmati. Tuhan berikan kita kelimpahan, kita bisa berbagi. Kan begitu. Tuhan berikan ketenangan, kita bisa menghiburkan, menguatkan orang lain. Karena kita cuma nerima. Tapi di dalam syarat perjanjian, ada sebenarnya ketentuan-ketentuan yang mengharuskan kita juga memberikan kepada pihak pertama, yaitu penghormatan tadi, kesetiaan. Sebab kalau tidak dihormati pihak pertama, ya pihak pertama akan merasa, wah ini cuman aji mumpung saja. Saya bisa nanti gantikan, saya batalkan perjanjian, saya tinggal cari orang lain, gitu, yang cocok dengan saya jadikan dia pihak kedua dalam perjanjian saya. Ya. Jadi saudara, lepas dari lebih menguntungkannya pihak kedua ini sebagai penerima perjanjian, ya, Allah tetap menginginkan kita sebagai pihak kedua sedapat mungkin memenuhi syarat-syarat perjanjian untuk menghormati pihak pertama, yaitu Tuhan kita. Supaya hal itu terjadi, supaya hal itu menjadi mungkin,
maka Allah harus membuat manusia itu dengan gambar dan rupanya sendiri. Dan ini yang akan kita bahas, saudara. Supaya kita tahu manusia itu diciptakan itu untuk apa. Pernahkah saudara berpikir, kenapa saya bisa umur panjang? Ini rata-rata yang di sini kan umurnya sudah banyak. Betul ya? Kalau sudah banyak, umurnya banyak, berarti tinggal manjangin umurnya. Kan gitu. Sekarang orang-orang muda justru lebih takut daripada orang tua. Sebab data kematian sekarang, saudara, itu lebih banyak orang muda. Itu di UNICEF saja, itu sudah didata begitu rupa. Penyakit-penyakit berat yang dulu umumnya baru akan dirasakan manusia biasanya di atas umur 40 tahun. Sekarang bahkan ABG sudah bisa. Kena ginjal, ya kena kanker darah. Penyakit-penyakit yang menakutkan itu sekarang justru lebih banyak anak-anak muda, orang-orang muda. Sesak nafas bahkan balita sudah bisa kena. Kayaknya orang-orang tua ini bakal lebih awet hidupnya ke depan. Ya, saudara nggak bergirang sih, saya bilang begitu. Nggak suka umur panjang ya. Ya. Jadi buat saya, di mata saya, saudara ini walaupun sudah 60 tahun ke atas rata-rata, tapi kelihatan muda. Gitu. Yang muda-muda takutnya kelihatan tua. Gitu. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya sampai dengan usia segini masih hidup? Lalu kemudian saudara merasa-rasa ini, menghitung-hitung, untuk apa ya saya hidup panjang kalau kemudian penderitaan saya juga banyak? Untuk apa saya hidup panjang kalau yang saya pikirin jadi lebih banyak dan menyusahkan saya? Ada satu ibu pernah berkata sama saya, aduh bro, hidup panjang itu gak enak. Kenapa? Karena pikiran saya jadi nambah. Makin banyak anggota keluarga nambah di dalam rumah saya, berarti yang saya pikirin makin nambah. Dan bener aja, kadang-kadang bukan lagi cuma saya yang mikirin mereka. Orang tua mereka pun harusnya mikirin anaknya, ujung-ujungnya saya sendiri yang mikirin. Kenapa ya jadi kok makin susah? Bapak ibu saudara, pertanyaan ini mungkin bukan hanya 1-2 orang. Rata-rata semua orang akan mempertanyakannya, apalagi yang sudah berusia banyak. Pernahkah saudara berpikir sampai situ? Kalau Allah telah menyertai hidup saya sampai hari ini, sampai sedemikian, kira-kira apa sih yang Tuhan mau? Begitu. Saya dulu suka sekali saudara dengan usia tua. Pengen rasanya sampai lanjut usia sampai 100 tahun. Tapi kebanyakan yang saya lihat orang-orang tua ini pada akhirnya jadi susah sendiri. Pernah di depan mata saya sedang meeting 4 orang, rapat 4 orang. 2 orang sudah berusia 80 ke atas. 2 orang masih usia 50 ke bawah. Tiba-tiba si ibu ini jatuh. Lalu sang suami yang sudah umur 80 lebih, udah umur 10-90 tahun. Kesian, dia mau nolong itu susah, membungkuk pun untuk sekedar mengangkat atau memeluk istrinya udah nggak bisa. Akhirnya dia cuman bisa sedih sendiri, cuman bilang, "Yang, nggak apa-apa yang." Umur 80 panggil yayang sama istrinya yang umur 60 atau 70 gitu. "Yang, nggak apa-apa yang." Gitu. Sementara istrinya nggak bisa jawab, sebab mungkin ada terbentur kena kepalanya. Makin gak dijawab, makin panik ini. Om ini yang 80. Itu di depan mata saya. Sampai saya bilang, "Om, apa yang bisa saya buat detik ini juga? Panggil ambulans saja deh." Gitu. Saya jadi mikir, aduh umur panjang. Kalau udah begini, mau nolong orang terdekat kita aja susah. Nah, saya mikir nih, kita di Geruko juga tinggal berdua gitu ya. Bertiga kalau udah tengah malam.
berempat, makin mau dekat pagi sudah berempat. Jadi jumlahnya itu nambah menjelang ayam berkokok, saudara. Ya, tapi kalau malam tinggal kita berdua. Saya pikir-pikir, jangan sampai nanti satu di antara kita udah perlu pertolongan, yang satu tidak bisa menolong. Maka saya kadang bertanya sama Tuhan, perlu gak sih umur panjang Tuhan? Kalau seandainya Tuhan kasih pun, ada gak sebenarnya yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan mau gitu. Toh buat saya, kalau hidup sudah kita jalani, kita sudah bisa melihat misalkan, oh anak kita sudah mandiri, oh jemaat juga sudah mulai baik pertumbuhan rohaninya. Rasanya itu sudah selesai aja gitu ya kerjaan kan gitu. Hari ini pun kalau mau berangkat ke sorga kayaknya sih pelong-pelong aja gitu loh. Cuman rasanya kalau minta mati cepat salah juga kan gitu. Tapi kalau seandainya Tuhan kasih pun umur panjang, kan harus ada yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Apa yang akan saya alami, dan paling tidak kalaupun Tuhan izinkan saya bisa umur panjang, dan itu berarti saya harus menerima semua kelemahan-kelemahan badan saya. Kira-kira masih ada gak yang bisa saya harapkan yang memang Tuhan ingin beri di umur panjang saya? Pernahkah kita bertanya seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Tapi kalaupun mungkin ada, dan saya rasa itu ada, mungkin kita perlu menerima jawabnya dari Alkitab. Itu sebabnya pada hari ini kita akan melihat ini. Mengapa sih Allah menciptakan manusia? Dan mengapa Allah menciptakan manusia begitu khusus? Sampai harus diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Paling tidak saudara, kita mengawali ini di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya mengawali dulu dari ayat ini. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Apa yang saudara lihat, saudara bisa amati dari kalimat-kalimat ini. Pertama saudara, ada taman yang Allah sediakan untuk menjadi tempat perjumpaan antara oknum yang tidak terlihat ini dengan manusia. Saya tidak tahu pada masa itu seperti apa ya, pengalaman Adam dan Hawa ini. Apakah mereka memang benar-benar bisa melihat Tuhan muka dengan muka, dengan mata telanjang ini. Sebab kalau di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu terang, saudara, maka ada satu spektrum terang yang tidak bisa dilihat. Begitu terangnya, sampai mata ini tidak bisa menembus objek itu. Saudara pernah melihat terang seperti itu? Contohnya matahari saja. Pernah saudara bisa melihat di dalam terang itu ada apa saja? Tidak bisa. Atau saudara dekati tukang las yang sedang mengelas, lalu ada itu percikan api. Bisa saudara lihat ada apa di dalam atau di balik api itu, cahaya yang putih bersih. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah ini yang terang itu memang tidak bisa dilihat karena mata kita gak sanggup melihat terang sampai ukuran itu. Justru takutnya malah jadi buta mata ini. Jadi Allah bukan tersimpan di dalam terang. Tetapi Allah itu sendiri terang sehingga tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi di dalam ayat ini, seolah saudara, ada satu keadaan di mana Adam dan Hawa bisa melihat Tuhan. Walaupun tidak ditulis kalimatnya dengan jelas. Tetapi ayat ini berkata ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia
Kenapa sembunyi? Karena takut terlihat, takut ketahuan. Itu makanya saya bayangkan berarti jangan-jangan mereka memang pernah melihat Tuhan. Atau pada manusia dulu ada satu keadaan yang sangat agung di mana mata mereka bisa melihat Allah. Padahal Allah dimensi yang tidak terlihat harusnya. Itu satu, tergambar dari ayat ini. Jadi ada taman, tempat di mana Allah sediakan satu tempat perjumpaan antara Allah dengan manusia. Lalu yang kedua, saudara, yang terasa dari ayat ini, bahwa Allah itu punya waktu seolah meninggalkan tempatnya dari sorga sana untuk mengunjungi manusia di tempat di mana manusia bisa melihat Allah. Gak perlu dia yang naik ke sorga. Itu pun kadang mengundang pertanyaan, mengapa manusia pertama tidak langsung diciptakan di sorga saja? Karena memang sorga bukanlah tempat manusia, bukanlah tempat makhluk berdaging. Sorga itu tempat makhluk yang mulia, yang melampaui daging, melampaui tubuh ini. Makanya di sana hanya ada Tuhan dan para malaikat-malaikat yang tidak punya daging seperti kita. Tapi manusia, termasuk Adam dan Hawa yang memang pertama kali mereka pun dibuat dengan daging dari tanah liat, mereka tidak bisa menempati sorga. Tapi uniknya Tuhan taruh satu tempat yang boleh dikatakan tidak jauh beda dengan sorga. Keindahannya tidak jauh beda dengan sorga. Kualitasnya gak jauh beda dengan surga. Dan bahwa Allah juga bisa ada di tempat itu kapanpun dia mau. Bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Kata ini sebenarnya di dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan ketika datangnya atau ketika tiba saatnya Tuhan mengunjungi mereka berjalan-jalan. Berarti itu ada interval waktu, berarti itu ada periode. Berarti itu ada semacam siklusnya, nggak cuman sekali. Maka benarlah apa yang juga pernah diucapkan oleh Ayub. Ayub pernah berkata di dalam tulisannya kitab Ayub pasal 5. Dia berkata begini, siapakah kami manusia sehingga engkau mendatangi kami tiap pagi, katanya. Tuh, tiap pagi. Berarti antara sorga dengan Eden itu begitu dekatnya bagi Tuhan. Untuk manusia itu punya jarak, saudara. Tapi yang penting kan adalah kehadiran Tuhan. Eden itu di bumi. Eden itu orang sekarang sepakat bilang ada di Irak. Tapi sudah boleh dikatakan sudah hampir hilang situsnya, hilang itu lokasinya. Walaupun ada orang yang mengidentifikasinya dengan taman gantung di Irak sana. Dengan surga jauh. Gak usah di Irak, saudara, mau dimanapun di bumi tetap dengan surga kan jauh. Tapi rupanya jauh itu buat Tuhan tidak ada masalah. Karena Tuhan kapanpun bisa mengunjungi. Manusia tidak diperhitungkan jaraknya oleh Allah di sini. Jadi artinya begini, Allah mau tempatkan kita di mana saja, sekalipun itu jauh dari sorga, bagi Allah itu tidak masalah. Kenapa? Karena Allah yang akan datangi kita. Jadi hal kedua, saudara, dari ayat ini yang terasa adalah bahwa dari mulanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah memang ingin mengunjungi manusia sebanyak yang Ia mau. Allah ingin bersama-sama dengan manusia
sebanyak sesering yang ia mau. Jadi berarti bagi kita, saudara, pemahaman ini berkata, kalau saya hidup sekarang, dan taruhlah saya hidup menjadi bagian dari cerita di Tangki misalkan begitu. Nggak usah di Taman Eden lah saudaranya. Di Taman Tangki misalkan gitu. Sebutlah. Maka orientasinya harus sama dengan ayat ini. Seberapa sering kita bisa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah mengunjungi kita. Karena tadi saya katakan bagi Tuhan, manusia mau ditempatkan jauh dari sorga itu gak masalah. Nanti kalau saudara baca tulisan-tulisan Ayub, bahkan Ayub jauh lebih ekstrim lagi. Dia bilang begini, bahkan ke dalam dunia orang mati pun kau tempatkan aku, tapi engkau di sana katanya. Tuh. Tapi masa saudara mau tinggal di tempat dunia orang mati? Ya, artinya saudara kemudian gali kubur sendiri lalu tinggal di situ kan enggak juga. Ya, kecuali nanti kalau kita sudah tidak bernafas, nah itu lain cerita. Tapi artinya dimanapun tempat paling jauh dari sorga, rasanya memang tidak akan menjadi masalah. Kalau relasi atau hubungan yang dijaga oleh Allah tergantung dari kehadirannya. Paham saudara ya? Sekali lagi saya katakan ini. Jauh seperti apapun tempat kita hidup dari sorga. Jauh mungkin dari tempat kemuliaan Allah. Gak masalah. Yang penting kita bisa merasakan kehadiran Allah itu kapan saja. Itu sebenarnya yang ingin diperlihatkan dengan ayat-ayat ini, saudara. Bahkan ketika manusia ini mulai sembunyi, nah pertanyaannya sekarang yang ketiga, kenapa sembunyi? Tadi yang pertama kan masalah taman, oh ada tempat Tuhan kasih untuk pertemuan Tuhan dengan manusia. Yang kedua, oh berarti memang ada waktu-waktu yang sebetulnya apa namanya ya, periodik, waktu-waktu yang intens di mana Tuhan akan mengunjungi manusia. Nah, yang ketiga ini persoalan lebih serius. Kenapa harus sembunyi? Kalau memang Allah yang ingin datang, kenapa harus sembunyi? Kan begitu tuh. Bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Kira-kira yang saudara rasa apa ini? Kenapa mereka sembunyi? Orang kalau sembunyi kenapa? Biasanya takut. Lalu apa yang telah dibuat oleh manusia ini sehingga dia takut dengan Tuhannya? Berarti ada kesalahan yang dia buat. Itulah yang kita kenal dengan dosa. Wah, kalau saudara baca, saudara langsung ingat mungkin ini dosanya gara-gara mereka makan buah yang sudah dilarang. Betul. Tapi pertanyaan yang lebih serius, pertanyaan yang lebih dalam, benarkah hanya satu buah saja? Kemudian persoalan hidup dan mati ini menjadi terbuka. Tuhan itu pengampun loh. Hanya gara-gara satu buah doang, membunuh pun dia ampuni. Mencuri diampuni. Ini kan makan karena ditawarin. So kalau ditawarin, diambil nggak? Ayo, tergantung yang nawarin Pak, gitu. Kalau yang nawarin ada maunya, nah itu saya mikir lagi. Lah ini yang nawarin ini ada maunya. Setan bilang, kalau kau makan ini kau jadi seperti Tuhan loh. Gitu. Kau bisa melihat tahu yang baik dan yang jahat. Tapi pertanyaannya betulkah hanya cuman gara-gara buah doang, maka terjadilah semacam perselisihan atau keretakan hubungan. Toh Allah cari.
Kalau cuman karena buah doang itu jadi masalah besar, tentu Allah akan berpikir lain dong. Ya udahlah, Adam dan Hawa memang nggak mutu, orangnya nggak level sama saya, misalkan gitu. Udah biarin aja mati. Saya bikin nanti Adam dan Hawa yang baru. Ya, misalkan namanya Adim. Ya, yang Hawa namanya ganti siapa ya? Ya. Misalkan begitu. Itu buat Tuhan gampang-gampang aja. Tapi dia tidak lakukan. Dia tetap lebih memilih untuk berjalan lagi mencari manusia ini. Jadi pertanyaannya, betulkah memang cuman karena satu buah saja? Permasalahan yang lebih serius ada pada ayat ini. Bukan pada ayat ketika mereka makan buah itu. Kalau mereka makan buah itu, okelah, itu awal mereka berbuat dosa. Itu titik dari kejatuhan mereka dalam dosa. Tapi kenapa ketika Allah mencari mereka, mereka harus sembunyi. Jadi sebenarnya yang membuat hubungan itu menjauh siapa? Manusia. Kalau hanya karena makan buah Allah sakit hati, Allah marah, Allah gak akan datang. Ngerti maksud saya, saudara? Memang Allah yang larang, betul, Allah yang larang. Hai Adam, jangan kau makan buah itu ya. Jangan kau makan buah itu sebab ketika kau makan kau mati. Lalu kemudian Adam makan juga karena Hawa udah makan duluan. Biasanya kan kalau kita yang memberi aturan lalu dilanggar, kita yang marah kan. Kalau kita yang marah biasanya kita udah berubah sikap. Ya udah, terserah lu aja deh. Nah gitu. Tapi ini saudara lihat, ketika manusia ini makan buah yang dilarang Tuhan, Allah tetap cari. Semarah-marahnya Allah tetap dia cari. Jadi berarti yang membuat masalah menjadi besar siapa? Manusia. Karena sembunyi. Bapak Ibu Saudara, sungguh pun manusia sudah diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Ternyata ada pilihan-pilihan di dalam hidup kita ini yang bisa menggoda kita untuk salah menjalani hidup. Nah itu yang perlu kita tahu. Jadi perlu apa enggak Tuhan membuat manusia dengan gambar dan rupanya? Sebab kita mundur ke pasal 1. Sebab Allah sendiri yang menghendaki hal itu. Kejadian 1 mulai ayat yang ke-26. Tertulis begini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Bla 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 blanya, itu hanya detail-detailnya. Supaya mereka berkuasa. Lalu ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Karena memang Allah menghendaki manusia harus jadi tercipta menurut gambarnya supaya bisa berkuasa. Simpan kata ini. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan dengan kemampuan untuk berkuasa. Atau kalau saya ubah dalam bahasa menjadi kalimat kata benda. Kita ini diciptakan dengan kemampuan menjadi penguasa. Wow, hebat kan? Maka pertanyaan berikut yang juga penting, berkuasa atas apa? Menjadi penguasa untuk siapa? Untuk sesama? Untuk keluarga? Untuk orang lain?
Yang ditulis di sini binatang-binatang dan bumi ini sendiri. Menjadi penguasa atas semua yang bergerak. Tapi untuk manusia, Allah batasi. Supaya jangan nanti seolah ada perebutan kekuasaan. Makanya ada hukum kedua, tapi kita belum lihat itu. Sudah tahu hukum keduanya apa? Jangan menumpahkan darah sesamamu. Supaya ketika manusia kemudian diingatkan, kamu harus jadi penguasa ya. Kamu saya kasih kemampuan berkuasa. Tapi berkuasa itu tidak atas sama manusia. Takutnya nanti bisa ada penumpahan darah. Maka dijaga dengan hukum kedua. Tapi hukum kedua kita belum lihat. Saudara fokus dulu kepada yang pertama ini. Menjadi penguasa, punya kemampuan untuk berkuasa. Tapi atas apa? Atas semua makhluk yang bergerak. Termasuk hidup kita sendiri. Lebih sulit berkuasa atas hidup sendiri daripada berkuasa atas orang lain. Untuk menjadi berkuasa atas orang lain, saudara tinggal adu kuat. Kalau nggak kuat, saudara tinggal minum obat kuat. Jamu super kuat. Atau olahraga, angkat barbel, pokoknya yang berat-berat. Supaya bisa nonjokin orang, orang kalah, nah orangnya saudara berkuasa. Gampang kan? Gampang. Tapi kalau harus berkuasa atas diri sendiri, bisa nggak kira-kira? Berkuasa atas waktu yang saudara punya. Berkuasa atas jiwamu yang suka meledak-ledak. Berkuasa atas perkataan saudara yang suka bocor. Kadang gampang ngomong, tapi paling sulit kalau diomongin. Gitu. Berkuasa yang jenis ini jauh lebih sulit saudara. Karena saudara gak mungkin nonjokin mulut saudara sendiri. Begitu saudara ngomong kotor, gitu. Ayo berani? Ayo tunjukin sama saya kalau berani. Saudara bisa kalahkan orang dengan kekuatan hanya untuk berkuasa atas orang itu. Tapi engkau tidak mungkin bisa dan rela mengalahkan dirimu sendiri untuk berkuasa atas mulut kita, atas hati kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dari debu tanah menurut gambarnya, saudara tahu sekarang untuk apa? Allah ingin saudara menjadi penguasa. Saudara bisa berkuasa. Maka ketika Tuhan larang makan buah itu, sebenarnya itu tidak akan mengurangi apa-apa pada manusia. Enggak akan. Buah itu dimakan dan Tuhan bilang resikonya kamu cuman mati. Enggak akan mengurangi apa-apa. Tapi yang mengurangi pada akhirnya kekuatan dan kuasa mereka, yaitu adalah mereka sembunyi. Mereka sembunyi. Maka Bapak Ibu Saudara, disinilah sekarang kita coba dengan pelan-pelan mulai memahami. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka Allah ingin agar manusia berkuasa atas dirinya dan berkuasa juga atas waktu yang kita punya. Berkuasa atas diri kita. Apalagi itu namanya ya, ego kita. Supaya kalau memang Allah mau datang, saudara harus bersiap menyambut kedatangannya. Dan tidak boleh dia datang sampai dia dicuekin. Berarti kita punya masalah jauh lebih besar saudara dari dosa-dosa yang kita anggap cuman ya saya pernah mencuri Pak, ya saya pernah dilukain orang Pak, gitu. Jadi saya malas ke gereja. Itu remeh buat saya saudara. Kalau saudara mau itu menguasai hatimu, pada hari itu engkau sembuh. Hari itu juga engkau pasti akan beres. Tapi yang penting sekarang engkau mau buka hati gak setiap Tuhan mau datang. Itu yang penting. Sebab kalau tidak berarti kesalahanmu akan terus
memberatkan engkau seolah kesalahanmu tidak terampuni. Satu anak muda beberapa minggu yang lalu hubungi saya untuk minta saya melayani ibadah, satu widalah ibadah anak-anak muda. Tapi kemudian dia kasih saya tema. Dia bilang panggil saya kak boleh nggak temanya sedikit nyerempet tentang ini. Ya, saya baca apa ini? Tentang orang yang kemudian dipahitkan hatinya sehingga dia tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Dipahitkan hatinya oleh karena dia diceraikan oleh oleh suaminya. Lalu suaminya menikah lagi. Dan setelah itu saudara, dia bahkan dibuang oleh keluarga dari suaminya. Selama ini yang menopang hidupnya memang keluarga suaminya. Lalu dia bilang, saya sudah beri hidup untuk melayani. Saya sudah beri hidup itu untuk kepada Tuhan. Tapi apa yang saya dapat, kenapa Tuhan izinkan saya harus terbuang seperti ini. Sehingga saya sudah menjadi seperti gelandangan. Saya kadang cari uang pun susah. Bisa nggak kak katanya, nyerempet ini. Saya bilang waduh susah nih khotbah, kalau khotbah doang cuman nyerempet doang. Takutnya nanti tema yang besarnya jadi hilang. Saya bilang ke ketua pemuda, boleh nggak orang ini saya layani khusus deh kalau you mau. Saya tetap khotbah yang buat anak muda, tapi yang kasus begini saya tangani khusus. Bilang sama dia, saya pengen ketemu atau selesai kebaktian, kalau orangnya ada ketemu saya. Ya. Sebab kalau cuma dikhotbahin nyerempet, nanti dia nggak dapat, anak-anak muda yang lain juga nggak dapat, saudara. Itu artinya ada kebutuhan seperti itu tuh. Banyak orang yang menghukum dirinya. Ya seperti Adam dan Hawa. Perkara makan buah doang, apa susahnya sih Tuhan datang, lalu kemudian kayak gaya anak kecil. Tuhan, gue udah makan nih, gimana dong? Gitu aja. Kayak belagak kayak anak kecil gitu. Kan Tuhan bilang, salah satu dari engkau menjadi anak kecil seperti ini malah masuk surga. Jadi anak kecil itu malah bagus loh saudara. Kenapa? Anak kecil itu kan kalau berantem langsung selesai. Hari ini jambak-jambakan, besok udah rangkul-rangkulan. Emak bapaknya doang kan, yang kalau berantem marah-marahan, jutek-jutekan 7 lebaran. Gitu. Anak gue lu jambak ya, gitu. Anaknya besok udah rangkul-rangkulan, emak bapaknya 7 lebaran gak damai-damai, saudara. Itu berarti yang berat sih. Makanya bagus jadi anak kecil kan, gitu. Jadi apa sulitnya sih? Saya pikir begitu Tuhan datang, terus Adam bilang, Tuhan lapor nih Tuhan. Saya sudah keburu makan, ini soalnya ini yang di sebelah yang nawarin. Gitu. Lemparin aja kesalahan, kan kita biasa begitu. Nanti Hawa bilang gini, iya nih setan nih. Gitu. Setan bilang, nih urusan lu, kenapa lu mau juga? Gitu. Dasar lu manusia, gitu ya. Kita suka nyalain setan, setan nyalain dasar lu manusia gitu. Kenapa? Bisa gampang banget digoda setan gitu. Baru setan yang menggoda kita mau, saudara. Allah mengiming-imingi hidup kekal, berat betul kita mau melakukannya. Itu yang aneh. Kan sama sebenarnya kedudukannya. Apa yang diberikan oleh kedua oknum ini sama-sama kenikmatan. Allah berikan kenikmatan. Tapi kenikmatan ini sifatnya kekal. Setan beri kenikmatan, tapi hanya sesaat. Kan sama-sama nikmatnya. Kenapa manusia lebih suka mau yang sementara-sementara, yang dikit-dikit asal banyak? Kenapa tidak mau sekalian yang banyak? Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Allah, sebenarnya ada satu hal yang Allah ingin, yaitu Allah itu ingin supaya kalau dia nanti datang ke bumi, maka ada komunitas yang kalau diajak ngomong itu nyambung.
Allah ciptakan hewan-hewan darat, Allah ciptakan hewan udara, Allah ciptakan hewan-hewan laut. Tapi gak ada yang nyambung. Alkitab berkata dengan malaikat pun juga tidak pernah ada percakapan. Apalagi nyambung. Saudara tahu yang paling bisa nyambung dengan Allah itu cuman manusia. Makanya kenapa dia ciptakan kita. Allah perlu komunitas yang kalau kemudian dia datang, ada yang bisa nyambung dengan hatinya, dengan pikirannya. Ketika datang, manusianya malah memutus hubungan. Atau kalau enggak, putus nyambung. Tahu artinya apa? Bertobat dosa lagi, bertobat dosa lagi. Itu ibarat lagu putus nyambung. Jadi Bapak Ibu Saudara, tahu kan kita sekarang bagaimana Allah itu di hatinya memberikan manusia kelengkapannya sendiri. Saudara gak perlu cari tahu di Google, kadang-kadang banyak artinya bikin pusing. Tapi gambar dan rupa Allah ini, satu tadi memberi kemampuan kita untuk berkuasa. Yang kedua, untuk memampukan kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bertindak seperti yang Tuhan lakukan. Bertindak seperti yang nanti dicontohkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus merangkul orang. Yang kusta juga dirangkul. Yang menjadi sampah masyarakat dirangkul. Berarti gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus bisa melakukan hal itu. Karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Itu. Yang mau melempari dengan batu dirangkul. Coba itu saudara. Yang menusuknya dari belakang. Si Yudas pun tetap dirangkul. Walau akhirnya dia lebih milih untuk gantung diri. Kan masalahnya pada dia. Sama kayak ini. Allah datangi. Tapi mereka yang gak mau muncul. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang Alkitab mau tegaskan. Di dalam perjanjian itu. Allah tidak pernah bertahan dengan standarnya. Dia turun. Manusia gak mampu. Oke, saya mampukan. Manusia ternyata gak bisa sendirian. Harus saya temani. Oke, saya datang. Cuman saudara sekarang beri gak waktu, tempat untuk dia datang kepada saudara. Karena waktu-waktu itu gak bisa saudara dapat hanya di dalam ibadah ini. Waktu-waktu itu tidak bisa saudara dapat ketika saudara sedang beraktivitas mencari uang. Waktu-waktu itu hanya bisa saudara dapat ketika engkau sediakan ruang dan waktumu sendiri dengan Tuhan. Makanya Yesus mengajar kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kemudian tutuplah pintu. Buatlah kesendirianmu di sana. Di dalam kesendirian itu sama seperti Adam dan Hawa, Allah akan datang. Disitulah saudara bisa menumpahkan segala perasaan saudara. Tuhan pasti akan mendengarnya. Tapi yang penting saudara jangan kemudian menagih. Karena antara menumpahkan perasaan dengan menagih itu beda lagi. Nanti saya terangkan itu saudara. Pernah saya katakan juga di mimbar ini. Doa-doa kita jangan kemudian saudara jadikan daftar permintaan. Seolah nanti Allah tinggal menyediakannya. Paulus pernah berkata begini kepada jemaat Tesalonika. Aku bangga akan usaha imanmu. Usaha imanmu. Perbuatan kasihmu. Saudara tahu bahwa iman itu perlu usaha. Iman itu bukan berarti sudah lepas tangan. Lalu saudara, Tuhan, urusan saya Tuhan yang pokoknya sediain ya. Yang penting kalau saya mau makan, ada makanan. Enggak gitu. Saya mau aman, Tuhan pagari hidup saya. Enggak gitu.
Yang benar adalah iman hanya akan memastikan Allah memberi saudara kemampuan. Tapi untuk mendapatkan hasil harus ada usaha. Usaha itu punya saudara. Nah gitu. Jadi kalau kemudian saudara ingin, Tuhan saya ingin diberkati. Allah kemudian dengan iman kita, Allah akan berikan saudara kemampuan. Kemampuan untuk cari uang, kemampuan untuk menghitung uang, kemampuan untuk membelanjakan uang, kemampuan untuk mengatur uang, Allah kasih. Tapi kalau saudara yang gak pakai usahanya, hancur. Jadi tidak ada nanti, saudara bayangkan itu seperti zaman Nabi Elia. Tiba-tiba ada makanan langsung datang dari burung, dikasih dilempar ke rumah gitu. Sekali-sekali oke lah gak apa-apa. Kalau Tuhan tahu keadaanmu mungkin lagi kepepet atau bagaimana, mungkin lagi banjir gak bisa gerak, Tuhan kirim mujizat bisa. Tapi kalau tiap hari begitu, Tuhan bilang ya lebih bagus gak usah hidup, ngapain umur panjang gitu ya. Cuma di rumah doang, Tuhan saya mau minta ikan gitu. Harus ada orang yang nganterin, ya lebih bagus gak usah hidup sekalian gitu. Nanti hidup sama saya aja, makan ikan juga gak berhenti-berhenti. Kan gitu. Kita hidup ini kan untuk cari yang beda, saudara. Gitu. Maka usaha iman itu harus menjadi satu poin yang keluar dari gambar dan rupa ini. Sama seperti ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada ikan padamu? Di sini ada 5.000 orang sedang lapar. Ada ikan padamu? Oh, ya. Mereka bingung. Ya cuma 2 ikan. Cukup enggak? Enggak penting. Kan Tuhan tanya, ada ikan padamu? Tuhan enggak tanya, kira-kira 2 itu cukup apa enggak? Enggak ada loh Tuhan bilang gitu. Cukup Tuhan berkata, ada ikan padamu. 2 saja dibawa kepada Tuhan, ternyata bisa makan untuk 5.000 orang. Artinya apa? Itulah yang disebut kemampuan. Tapi 2 ikan itu Allah tanyakan dulu kepada murid-murid, kau ada enggak? Siapin dong. Kan udah tahu kalau kita mau ketemu orang. Tapi enggak perlu hal yang enggak perlu disiapin banyak. Yang penting ada usaha dulu. Selanjutnya iman akan menggandakannya. Iman nanti yang akan mencukupkannya. Jadi sudah jelas saudaranya. Jadi bukan berarti iman itu saudara pasrahin lalu lepas tangan. Gak boleh. Gak gitu caranya. Tetap usaha. Jadi kalau saudara mau misalkan berdoa dalam hati Tuhan, saya pengen jadi jemaat yang setia. Oke, Tuhan kasih saudara kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk beribadah. Kemampuan termasuk kesehatan untuk berdoa. Saudara, Tuhan dikasih saudara kemampuan bahkan untuk membaca Alkitab. Cuman kalau ini enggak dilakukan dengan usaha saudara, jadi enggak kira-kira? Tuhan kasih saudara semangat, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Lalu saudara bilang, enggak lah, minggu depan aja. Berarti yang salah yang mana? Yang salah yang tidak berusaha. Sementara kemampuan sudah ada. Mau diberkati, ayo berdoa, memberi. Berdoa, memberi. Lalu saudara gak melakukannya. Yang salah siapa? Bukan si pemberi imannya. Yang salah yang gak mau berusaha. Jadi apapun saudara, pasti bisa. Camkan kata-kata ini. Apapun pasti bisa saudara buat. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi gak boleh berkata Tuhan, saya gak bisa mengasihi orang. Gak ada cerita itu. Gambar dan rupa Allah memampukan kita untuk bisa mengasihi. Masalahnya kita mau gak usaha. Untuk datang ke orang itu, minimal lihat mukanya dulu. Minimal besok kemudian mulai say hello dulu. Saudara bilang, gue dicuekin tetap, biarin aja. Mau dicuekin 100 kali, say hello aja 100 kali. Gitu.
Yang penting saudara usaha. Nanti Allah ubahkan hati orang. Dengan caranya. Bisa nanti Tuhan akan permalukan dia. Seandainya saudara bilang, ya orangnya percuma, udah saya senyum-senyumin juga tetap dicemberutin. Ya nggak apa-apa. Artinya walaupun saudara cemberutin, tetap yang sehat saudara. Kenapa? Karena saudara sering senyum. Kan senyum lebih sehat dari cemberut. Loh saudara nggak percaya? Pernah kan saya ceritain sama saudara, itu penelitian di Jerman, orang yang senyum hidupnya lebih lama 5 tahun dari orang yang cemberut. Makanya saudara ingat-ingat, dari khotbah ini nanti saudara catat, gitu. Per tanggal hari ini 22 Februari 2026, saya mulai dengan senyum. Saudara catat siapa yang cemberut, gitu. Ntar nanti saudara, dia akan mati duluan, nanti saudara kaget, oh iya bener juga gitu ya. Asal saudara konsistennya nyatet dari tahun ke tahun gitu. Makanya lebih sehat senyum. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Nah itu kan, hati yang gembira adalah obat. Saya ingat tuh tahun berapa itu, ketika masih Ahok gubernur. Dia pengen bangun itu di mana apartemen khusus untuk orang-orang yang sudah didiagnosa kanker yang nggak mungkin sembuh. Lalu kemudian dia berkata, ini apartemen akan dikhususkan buat mereka supaya kalaupun dokter sudah bilang mereka pasti akan mati, biarlah dikasih lingkungan yang membuat mereka bisa senang, bisa happy, siapa tahu bisa awet hidupnya. Gitu. Jadi itu betul saudara. Maka kalau saudara sakit senyum. Saudara sakit cemberut, ya makin sakit. Nggak ada orang lagi, makin cemberut, ya makin sakit lah saudara. Gitu. Nggak ada yang datang, senyum. Gitu. Misalkan saudara WA, kunjungin dong, gue lagi sakit nih. Lalu yang di WA nggak datang, saudara cemberutin, kan makin sakit saudara. Ya. Yang nggak datang mungkin lupa atau lagi ada kerjaan mendadak, saudara cemberutin dia. Yang sakit tetap kita, yang happy dia. Ya senyumin aja gitu. Kalau perlu saudara foto lagi senyum, kirim ke dia. Nih gue lagi senyum nunggu lu ya. Nah gitu. Kreatif aja gitu. Kan bisa. Yang penting saudara, kita tahu bahwa dari kemampuan kita untuk berbuat yang baik, percayalah saudara, akan datang nanti segala kebaikan itu. Kemampuan kita untuk mengasihi akan datang kasih dari Tuhan. Kemampuan kita untuk melakukan semua yang benar akan datang kebenaran Tuhan. Itulah kata gambar dan rupa Allah. Jadi jangan hanya memimpikan sesuatu tapi tidak ada usaha. Mulailah berusaha Bapak Ibu Saudara. Saudara ingin diberkati, ingin makmur, berusahalah dulu untuk hidup setia dengan Tuhan. Berusahalah untuk saudara berani mengambil bagian di dalam korban-korban. Karena itu kan ada memang ajaran itu di dalam Alkitab. Maka Tuhan akan berikan itu semua. Kemampuan itu ada. Hanya usahanya sekarang saudara berani tunjukkan atau tidak. Jadi dari kata gambar dan rupa ini kita tahu bahwa kalaupun pada akhirnya, kita baca lagi ya Kejadian pasal 3 tadi, ayat yang ke-8. Saya cuma ambil ayat ini. Walaupun toh tercantum itu Kejadian 1 ayat sampai Kejadian 2, itu sebenarnya ceritanya. Tetapi di dalam ayat inilah saudara, sebenarnya terkandung semua hal yang diperlukan manusia, yang dicari manusia dan harus dijaga. Yaitu ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tinggal kata itu sekarang, saudara mau ganti enggak sesuai dengan usaha saudara. Di ayat ini ditulis bersembunyilah manusia. Sekarang saudara ganti itu nanti dengan kalimat-kalimat pengakuan imanmu sendiri.
Ketika Tuhan Allah mulai berjalan-jalan, sebutlah ketika saya sedang beribadah, saya yakin Tuhan juga sedang datang mengunjungi saya. Maka saya gak mau sembunyi, saya buka hati saya. Tuhan, masuklah kau dalam hatiku. Berikanlah kepada hatiku sekarang ketenangan. Jamah hatiku ini supaya ada damai itu. Sekarang berani gak saudara menggantikan ayat-ayat ini? Bukan mengganti kalimatnya loh ya di dalam Alkitab. Saya gak ngajarin saudara ganti ke ayat Alkitab, gak boleh. Tapi ganti ini sebagai pengakuan iman saudara sendiri. Kalau engkau tetap sembunyi, maka sampai kapanpun saudara tidak bisa berkuasa. Saudara tidak akan bisa jadi penguasa. Tapi kalau saudara buka hati saudara, setiap kali ada kesalahan, ada dosa, saudara mengaku. Kalau seandainya ada masalah dalam hidupmu, saudara kemudian mengaku kepada Tuhan. Pelan-pelan nanti Allah akan pulihkan saudara. Tapi jangan cuman sekali. Harus konsisten dong. Begitu. Sama seperti orang berusaha, kan gak mungkin sekali. Orang berusaha itu harus berkali-kali. Adakah paku yang tertanam itu ke dalam tanah atau kayu itu cukup dipukul sekali? Paku bumi gitu. Menancapkan kemudian itu tiang-tiang cakar ayam itu. Adakah cukup sekali dipukul? Berkali-kali saudara. Saudara ingin tertanam kuat dalam persekutuan dengan Tuhan, harus usahamu ditambahkan semakin banyak. Giat beribadah, giat berdoa, giat baca firman. Haleluya. Pasti Tuhan akan nyatakan nanti di usia kita yang panjang ini apa yang Tuhan akan buat. Saya hanya diteguhkan oleh satu perkataan seorang bapak bisnismen. Jadi kadang-kadang pendeta juga butuh satu pemantik begitu. Seorang bisnismen pernah berkata begini, Pak, Bapak ini punya visi itu besar sekali. Percayalah Pak, orang yang punya visi besar itu panjang umur. Karena artinya Tuhan akan wujudkan visi itu pada waktunya nanti. Oh gitu ya? Iya, pasti Bapak panjang umur. Waktu itu masalahnya saudara, dia lagi mau ngajak saya makan. Terus saya bilang, aduh enggak lah, apalagi dia mau ngajak saya makanan berat-berat. Berat-berat semua itu, daging-daging yang B2 semua. Saya pikir aduh sudah, takut nanti makannya enak, pulangnya kelingan saya takutnya. Terus dia bilang begitu, Pak gak usah takut Pak. Bapak pasti panjang umur karena Bapak punya visi panjang. Dalam hatiku ini mau ngajak ngajak temenan makan atau gimana gitu. Saya aminkan aja saudara. Tapi kemarin ketemu lagi saya dengan seseorang. Dia seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang konselor. Saya lihat pada Bapak itu. Bapak itu punya visi yang besar. Pasti Bapak panjang umur. Oh udah 2 orang yang bilang. Oh kalau gitu berarti yang pertama betul. Gak cuman karena mau nemenin makan doang. Gitu ya. Jadi saya itu bikin saya semangat saudara. Saya bilang oh ya Tuhan kalau begitu sudahlah. Mau panjang umur pun amin gitu ya. Mati cepat pun artinya Tuhan berarti sudah kehendaki. Tapi kalau bisa panjang umur. Saya pengen lihat saudara lebih tua dari hari ini. Nah gitu kan ya. Tapi saudara gak bisa kan lihat masa tua saya. Karena saudara lebih tua gitu. Tapi dengan itu saudara kekuatan kita itu muncul gitu loh. Tuhan berarti kalau saya masih hidup. Dan hidup saya mungkin Tuhan izinkan panjang. Berarti masih ada hal besar yang Tuhan akan berikan kepada saya. Saudara percaya gak itu? Percaya? Betul percaya? Maka supaya harapan itu terjadi, berusahalah. Sambil engkau kuatkan persekutuan di gereja ini, sambil engkau tambahkan usahamu. Percayalah saudara, orang yang sudah mengeluarkan banyak sekali keringat dan air mata, Alkitab bilang dia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya.
Gak akan Tuhan izinkan itu tangan kosong. Mungkin hari pertama saudara lihat, aduh kok masih banyak wadahnya kosong. Minggu kedua, aduh kok masih lebih banyak kosongnya. Tekun saja, tambahkan usaha. Yang penting jangan gadaikan imanmu, karena iman memberikan kemampuan kepada saudara untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi tinggal tambahkan usaha. Haleluya. Jadi kalau Tuhan datang kepada saudara, mulailah buka hati. Ada mungkin satu orang psikolog bilang, ada satu tempat namanya di dalam hati, di dalam hidup kita yang disebut dengan conscience. Apa namanya? Hati nurani. Itu selalu bicara. Maka mulai peka ya sekarang. Kalau ada suara di dalam hati nurani, misalkan ini, berdoa. Saudara jangan dilawan itu. Berdoalah. Itu suara Tuhan buat saudara. Misalkan saudara, jangan ngelawan, jangan mencuri. Itu harus saudara taati. Itu suara Tuhan itu. Ya, jadi belajar peka itu saudara. Karena itu tempat di mana Tuhan sedang berbicara dengan saudara. Ya. Tapi kadang-kadang kita bisa kalahkannya. Berdoa. Ntar aja lah. Besok gak ada lagi suara itu. Percayalah saudara gak akan mau berdoa. Kenapa? Gak ada ajakannya. Kalau ada ajakan itu, jangan dilawan. Berarti Tuhan sedang jalan-jalan untuk mengunjungi engkau. Engkau yang harus buka hati, jangan bersembunyi. Haleluya. Tuhan berkati kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, refnya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
rupa Allah. Menunjukkan bahwa hanya kepada manusia memang Allah punya rencana untuk membangun persekutuan. Di dalam gambar dan rupa Allah, Allah punya rencana untuk membangun hubungan dengan manusia. Ada modal di mana Allah ingin manusia bisa nyambung dengan Tuhan. Itu bukan kebetulan, saudara. Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah bukan cuma pembeda antara kita dengan ciptaan-ciptaan lain. Gambar dan rupa Allah itu sendiri sebenarnya adalah kerinduan Allah untuk membangun hubungan dengan kita. Membangun persekutuan dengan kita. Maka bayangkan, kalau sang pemilik kehidupan saja ingin bersama-sama dengan kita, masa kita yang menikmati hidup ini, kita tidak mengindahkannya. Sedangkan sang pemilik kehidupan sebenarnya berkuasa untuk mengakhiri hidup kita pun dia berkuasa. Mengakhiri hidup pendosa pun dia berkuasa. Karena dia yang punya. Kita cuma menjalani dan menikmatinya. Yang punya hidup Tuhan. Tapi ketika mereka manusia berbuat dosa, Allah tidak memilih untuk mengakhiri hidup mereka walaupun dia bisa. Allah lebih memilih untuk mendatangi dan membangun persekutuan. Jadi bukan dosa penghambat kita, saudara. Lagi sekali saya katakan, bukan dosa kita yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Tapi satu yang menghambat adalah tidak punya usaha. Tidak mau berusaha. Itu yang sebetulnya menjadi musuh utama dari hubungan kita dengan Tuhan. Dosa Allah bisa ampuni. Sakit Allah bisa sembuhkan. Kelemahan Allah bisa kuatkan. Tapi kalau malas, gak ada yang bisa Tuhan bikin karena memang malas. Maka dari sini saudara, kita harus punya kedewasaan iman. Musuh hubungan kita dengan Tuhan lagi sekali bukan dosa-dosa kita. Tapi musuh utama hubungan kita dengan Tuhan adalah enggan atau malas. Maka tingkatkan usahamu. Tingkatkan ketekunan. Tingkatkan kesetiaan. Tingkatkan pelayanan. Tingkatkan semua. Saya percaya di ujung usia kita nanti entah kapan, ada hal besar yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Haleluya. Yalah malam. Yalah malam. Haleluya. Haleluya. Tuhan ubah hati kami. Tuhan ubah hati kami. Tuhan ubah hati kami. Haleluya. Kami ingin perbaiki hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Karena dosa-dosa kami bukan penghalang. Engkau bisa mengampuni dosa. Kelemahan-kelemahan kami bukan penghalang. Engkau bisa menguatkan dan menyembuhkan tubuh kami. Kekurangan-kekurangan kami juga bukan penghalang. Karena Engkau bisa tambahkan berkat-berkat jasmani. Tapi penghalang kami sesungguhnya adalah karena kami kurang usaha, kurang setia,
kurang tekun, kurang penyembahan, kurang berdoa. Maka ajar kami, supaya kami berikan usaha kami, tunjukkan bahwa kami bisa menjadi orang-orang setia, bisa menjadi orang-orang yang militan untuk Tuhan, bersemangat untuk bersekutu, untuk beribadah, bersemangat sama seperti semangatnya kami untuk mencari rezeki. Kami juga ingin bersemangat untuk mencari Tuhan. Apalagi Tuhan pasti akan datang mengunjungi kami di waktu-waktu tertentu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu. Di dalam pergumulan-pergumulan mereka, ada yang mungkin masih memikul beban berat untuk keluarga, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucu mereka. Tuhan yang tahu hati mereka, bicaralah dalam hati mereka. Dan jemaat Tuhan, dengarkan suara hatimu. Kalau Tuhan inginkan engkau bersekutu dengan Tuhan lebih khusus, berikan waktu itu. Di situ Allah akan pulihkan saudara. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam keseharian mereka. Berkatilah ya Tuhan mata pencarian mereka. Berkati ya Tuhan kebutuhan-kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Keluarga mereka, seisi rumah mereka, berkati. Pagarilah rumah mereka, pagarilah hidup mereka sendiri, sehingga di dalam aktivitas keluar masuk rumah Engkau jagai, halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan akan jagai kami. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita dari Tuhan. Berkati ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang rela berkorban, yang memberikan kontribusi-kontribusi yang tidak sedikit bagi gereja, bagi pelayanan, bagi anak-anak mungkin, bagi jam-jam doa. Tuhan tahu pengorbanan mereka dan kasih mereka. Berkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sehat-sehatkan kami selalu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Jemaat yang diberkati bersama kita berkata amin. Tuhan memberkati saudara. Seperti biasa ya, kegiatan-kegiatan hari Selasa pelwap, lalu hari Rabu ceria, lalu hari Jumat doa rantai, hari Sabtu ini